Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series The Long Shadow tahun 2023. Sebagai gambaran, series ini adalah kisah nyata tentang pemburuan pembunuh berantai paling besar dalam sejarah negara Inggris. Bahkan saking besarnya, pembunuh berantai ini dikaitkan dengan salah satu serial killer paling terkenal di dunia, yaitu Jack the Ripper. Bagaimana dengan kisahnya? Mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Leeds, Inggris di tahun 1975. Seorang perempuan bernama Wilma sedang berdandan karena ia bekerja sebagai seorang prostitut untuk menghidupi anak-anaknya sendirian. Sebelum pergi, ia ke kamar anaknya dan terlihat betapa ia menyayangi anaknya hingga rela melakukan pekerjaannya. Lalu ia pergi melalui pintu belakang agar tidak terlihat tetangganya karena menjadi prostitut adalah pekerjaan ilegal. Keesokan harinya, anak tertua Wilma sadar kalau ibunya masih belum pulang. Ia memberitahu adiknya dan mengajaknya untuk menunggu ibu mereka. Mereka pergi ke pinggir jalan untuk menunggu bis, namun setelah beberapa bis berhenti, mereka masih belum bisa melihat ibu mereka. Setelah menunggu cukup lama, yang mereka lihat adalah mobil polisi dan dua polisi mendekati mereka. Ternyata, malam tadi Wilma dibunuh dan mayatnya sudah ditemukan polisi dan sedang diperiksa. Dan orang yang bertugas di kasus ini adalah kepala detektif bernama Dennis Hoban. Di saat yang sama, beberapa polisi menanyai anak Wilma apakah ibu mereka biasa keluar malam, namun mereka tidak menjawabnya. Polisi memberitahu Dennis kalau setiap malam Wilma keluar lewat pintu belakang dari keterangan tetangganya. Wilma dibunuh beberapa meter dari rumahnya yang di dekat lapangan bola. Dennis ke kantor polisi dan memberitahu detektif dan polisi lain tentang kematian Wilma. Wilma dibunuh dengan ditusuk 15 kali di perutnya. Dan dua luka lain ditemukan di belakang kepalanya yang sepertinya menggunakan palu atau kunci Inggris. I said she died, sir, because she was a prostitute. Gosh, I've never heard of her. Seorang detektif berkata kalau Wilma dibunuh karena seorang prostitut. Tentu Dennis tidak tahu pekerjaan Wilma, namun detektif itu menunjukkan kalau Wilma pernah ditangkap karena mabuk dan disorderly. But nobody, whoever they are, deserves to die like Wilma died last night. Dennis berpikir walau Wilma seorang prostitut bukan berarti ia pantas menerima perlakuan ini. Kemudian Dennis mengundang seorang jurnalis untuk menemui anak Wilma yang sedang dititipkan ke panti asuhan. Saat ini mereka tidak memiliki orang tua, sementara panti asuhan juga tidak bisa menerima mereka karena masalah ekonomi. Dennis ingin jurnalis memfoto mereka dan dipublish di koran dengan harapan ada yang mau mengadopsi mereka. Series ini berdasarkan dari kisah nyata dan inilah foto asli anak Wilma yang diambil fotonya. Di hari kedua setelah kematian Wilma, polisi dikerahkan untuk menemukan petunjuk di sekitar tempat mayat Wilma ditemukan. Namun sejauh ini mereka tidak menemukan apapun. Tangan kanan Dennis yang bernama detektif Jim Hobson memberitahu kalau terakhir Wilma dilihat adalah di depan sebuah pub. Selain itu, lapang ini adalah satu-satunya lapangan dengan parkiran mobil. Dennis berpikir ini adalah sebuah petunjuk. To a car park next to a field. Killer was driving. Alasan kenapa tidak ada yang melihat Wilma dengan bis atau berjalan adalah karena pembunuhnya menggunakan mobil saat membawa mayatnya ke lapangan ini. Kemudian Dennis memeriksa kamar Wilma. Di sana ia menemukan sebuah buku catatan dengan 29 nama pria tertulis di buku itu. Di hari ke-20 setelah kematian Wilma, kepala polisi bernama Ronald Gregory menemui Dennis untuk menanyakan kasus pembunuhan Wilma yang masih belum menemukan titik terang. Dennis menjawab ia memiliki 29 tersangka dari buku catatan Wilma yang saat ini sedang diselidiki kepolisian. Namun yang menjadi menarik dari kasus ini adalah pembunuhan Wilma tidak didasari oleh seks. Waktu berlalu, 29 nama dari buku Wilma sudah diinterogasi dan mereka semua dinyatakan tidak bersalah. Dennis tetap mengerahkan kepolisian untuk menyebarkan selembaran poster Wilma agar masyarakat tidak lupa.
Suatu malam, seorang polisi menanyai beberapa supir seperti biasa. Namun kali ini, seorang supir truk merasa pernah melihat Wilma. Dennis dipanggil dan supir truk ini juga dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai. Pria ini menjelaskan ia ingat melihat Wilma yang sedang menunggu pelanggan. Kenapa ia mengingat Wilma? Karena prostitut lain menunggu di pinggir jalan, sementara Wilma malah menunggu agak ke tengah jalan. Awalnya pria ini ingin menggunakan jasa Wilma. Namun saat melihat Wilma dari dekat, ia sadar kalau mood Wilma sedang buruk, jadi ia berubah pikiran. Namun tak lama kemudian, pria lain datang dan menggunakan jasa Wilma. Mobil yang membawa Wilma adalah sebuah Corsair atau fastback. Dennis bertanya kenapa butuh waktu sebulan untuknya memberitahu kepolisian informasi ini. I live in Rochdale. This is first I've heard of it. Ia menjawab ia tinggal di kota lain dan ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang kematian Wilma. Di hari Natal, kebanyakan polisi libur namun beberapa masih bekerja di kantor termasuk Dennis dan seorang polwan. Tak lama kemudian telepon berbunyi dan ada yang memberitahu kalau ia mengaku pernah melihat Wilma. He's a Chapeltown regular and he drives a green Land Rover. Ia melihat Wilma menaiki sebuah Land Rover hijau bersama orang Chapeltown sebelum dibunuh. Ini petunjuk yang sangat berharga. Dennis mengarahkan kepolisian untuk mengamati mobil Corsair dan Land Rover dengan warna gelap di sekitar Chapeltown. Di lain waktu, sebuah keluarga berisikan pasangan suami istri dengan suami bernama Sidney Jackson, sementara istrinya yang bernama Emily Jackson dan mereka memiliki 2 anak. Sidney memberitahu kalau malam ini ia dan Emily harus pergi ke pesta ulang tahun temannya di sebuah pub. Namun Emily melarangnya karena keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Namun Sidney bersikeras kalau mereka harus pergi karena temannya yang ulang tahun adalah teman tertuanya. Di malam hari mereka pergi ke pub, namun saat di sana Emily tidak melihat istri dari teman Sidney. Ia sadar kalau Sidney mengajaknya ke sini untuk mengantarnya pulang saat terlalu mabuk. Tidak ingin bermurung durja, Emily juga minum-minum dan juga menari. Tak lama kemudian seorang pria menari bersamanya. Walau Emily sudah menikah, ia menunjukkan ketertarikan pada pria ini. Saat Emily keluar, pria ini mengejarnya dan merayunya dan terlihat kalau Emily menikmatinya. How much? Namun ia terkejut karena pria ini mengira kalau ia adalah prostitut sehingga ia batal berhubungan dengan pria itu dan kembali ke suaminya. Namun terlihat jelas ada sesuatu yang sedang dipikirkan Emily. Tak lama kemudian saat mereka sudah di rumah, ada carol singer yang menyanyi di lingkungan rumah mereka. Kondisi finansial mereka sedang buruk namun Emily memberi uang cukup banyak dan tentu hal ini membuat Sidney marah. Emily menjawab ia tidak ingin membiarkan tetangganya untuk memandang mereka rendah karena tidak memiliki uang. Saat mereka di kamar, Emily bercerita saat ia di pub seorang pria salah sangka dan menganggapnya seorang prostitut. Pria itu bersedia membayar 5 pounds namun Emily menolaknya. 5 pounds di tahun 1975 setara dengan 37,65 pounds sekarang. Dengan kurs 20.000 artinya setara 750 ribuan. Emily bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu 5 menit. Emily berpikir kalau ini adalah opsi untuk masalah ekonomi mereka. Tentu Sidney tidak ingin istrinya menjadi seorang prostitut. Namun sebentar lagi Natal dan mereka juga memiliki banyak bil yang harus dibayar. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain. Sidney mengantar Emily ke pub dengan mobil van-nya. Sidney akan menunggu di bar sementara Emily akan pergi ke pinggir jalan untuk mencari pelanggan. Saat di pinggir jalan, ia bertemu dengan prostitut lain yang juga sedang menunggu. How much, pet? 5. Seorang pria mendatanginya dengan berjalan kaki dan bertanya berapa harganya. Emily menjawab 5 pounds. Pria ini menyetujuinya dan mereka pergi ke mobil van di parkiran pub dan enak-enak di sana. Waktu berlalu, Emily dan Sidney pulang dan situasi menjadi canggung. Mereka tak berbicara dan malam ini Emily melayani 3 pria hidung belang. Walau mendapatkan banyak uang namun ia tahu apa yang ia lakukan ilegal dan tidak mulia.
Di malam setelah Natal, Emily berencana kembali menjajakan jasanya, namun kali ini Sydney mencoba menghentikannya. I can't take it anymore. Oh, you can't take it. You can't take it. Ia tidak kuat melihat istrinya menjadi seorang prostitut. Namun Emily malah menamparnya dan berkata kalau mereka butuh uang. Namun ia berjanji kalau malam ini akan menjadi malam terakhirnya menjadi prostitut. Seperti sebelumnya, Sydney mengantar Emily hingga ke pub dan Emily berjalan kaki ke pinggir jalan. Ia kembali bertemu dengan prostitut yang ia juga temui sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah Land Rover hijau mendekati prostitut itu. Namun ia tidak ingin melayaninya karena kurang tertarik. Sehingga Emily yang dipilih untuk memasuki mobil ini. Mereka berhubungan badan di mobil dan setelah selesai, Emily diturunkan di sekitar jalan sana. Saat mobil ini terlihat polisi, dengan cepat mereka menghentikan mobil ini karena dicurigai. Sementara itu, sebuah mobil mendekati Emily dan menggunakan jasanya. Dan inilah terakhir kalinya Emily terlihat bernyawa. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Sydney yang pulang sendirian di malam itu. Polisi memberitahu berita buruk ini dan ingin ia dan anak terbesarnya untuk ikut dengannya. Mereka dibawa untuk mengidentifikasi mayat Emily. Sydney yang merasa sangat bersalah tak sanggup melakukannya sehingga ia meminta anaknya untuk mengidentifikasinya. Anak terbesar Emily ditunjukkan wajah mayat ini dan ia bisa mengenalinya sebagai ibunya. Jim menjelaskan dari hasil autopsi menunjukkan luka Emily mirip dengan luka Wilma, sehingga mungkin pelaku pembunuhannya sama. Kemudian Sydney diinterogasi karena saat ini ia adalah tersangka utama. Apalagi Sydney mantan tukang atap sehingga ia memiliki peralatan konstruksi yang bisa digunakan membunuh. Jim bertanya ukuran berapa sepatu Sydney. Hal ini karena di paha Emily ada sebuah jejak sepatu yang artinya ada yang berdiri di atas tubuhnya. Sydney menjawab ukuran sepatunya size 10. Ukuran sepatu di paha Emily berukuran 7 sehingga Sydney bukanlah pelakunya. Namun Sydney menjelaskan kalau Emily bekerja sebagai prostitut selama beberapa kali. Ini menjadi persamaan lain di antara Wilma dan Emily yang sama-sama bekerja sebagai prostitut. Dennis memberitahu detektif dan polisi bawahannya bahwa kasus Wilma dan Emily dibunuh oleh orang yang sama. Cara pembunuh ini membunuh adalah memukul kepala korban dengan palu di bagian belakang kepalanya kemudian ditusuk berkali-kali di perutnya hingga mati. Wilma ditusuk 15 kali sementara Emily ditusuk 50 kali. Namun dari kasus Emily ditemukan kalau pembunuh ini menggunakan sepatu boot berukuran 7. Salah satu detektif berpikir kalau pembunuh ini mengincar prostitut. Namun Dennis berpikir terlalu cepat menyimpulkan ini hanya dari 2 korban. Polisi dikerahkan untuk mencari tahu informasi barangkali ada yang melihat Emily sebelum meninggal. Namun kepolisian kesulitan meminta informasi dari prostitut karena mereka takut ditangkap karena menjadi prostitut adalah pekerjaan ilegal. Sehingga kepolisian ditugaskan mengawasi di Red Light District. Karena jika pembunuh ini akan kembali membunuh maka targetnya mungkin akan prostitut lagi. Prostitut terakhir yang melihat Emily memberitahu polisi kalau di malam Emily dibunuh, Emily menaiki mobil Land Rover hijau. Polisi menjawab kalau pemilik Land Rover itu sudah ditangkap dan ia bukanlah target mereka. Di hari ke-191 setelah kematian Wilma, yang dimiliki Dennis hanyalah pembunuh ini menggunakan working boot berukuran 7. Namun masalahnya model sepatu ini memiliki bahan yang fleksibel. Jadi bisa saja ukuran kaki aslinya adalah 8. Atau jika pembunuh itu menggunakan kaos kaki tebal bisa saja ia berukuran 6. Jadi walau 6 bulan sudah berlalu, namun Dennis masih belum mendapatkan apapun. Suatu malam, salah satu polwan menerima telepon dari seorang perempuan bernama Marcella yang berkata kalau ia diserang dan ketakutan. Yang menyerangnya adalah pria dengan mobil putih dan Marcella menelepon menggunakan telepon umum. Keesokan harinya, Jim dan seorang detektif menemui Marcella yang sedang dirawat karena luka pukulan di kepalanya.
Marcella menggambarkan orang yang menyerangnya adalah pria kulit putih dengan rambut ikal berwarna hitam dengan mobil putih. Pria itu memberinya 5 pounds kemudian memukulnya. Pria itu berdiri di atasnya dan mulai onani di depannya. Jim bertanya sejak kapan Marcella menjadi prostitut, namun Marcella membantahnya. Kemudian Jim bertanya lantas kenapa penyerangnya memberinya uang jika ia bukan seorang prostitut. Mendengar ini, Marcella hanya bisa diam. Jim tahu kalau Marcella berbohong tentang tidak menjadi seorang prostitut sehingga pernyataan lainnya sulit dipercaya. Di tempat lain, Dennis dipanggil kepala polisi Ronald ke kantor pusat. Ia memanggilnya untuk menunjukkan ruangan baru untuk Dennis. Dennis diberi promosi namun ia tidak menyukainya karena saat ini ia sedang mencari seorang pembunuh berantai. Sejauh ini, Dennis tidak menunjukkan hasil apapun sehingga tidak ada alasan untuknya menghindari promosi ini. Dengan dikeluarkannya Dennis dari kasus ini akan membuat Jim menjadi pemimpin di kasus ini. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Irene sedang mencari pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga. Namun saat melihat kukunya yang kotor membuat Irene tidak mendapatkan pekerjaan ini. Di hari ke-427 setelah kematian Wilma, seseorang sedang jogging di taman. Tanpa sengaja di sana ia menemukan mayat Irene yang sudah tergeletak. Saat tahu ada korban baru, dengan cepat Dennis pergi ke tempat kejadian. Jim menemui Dennis dan memintanya beristirahat dan membiarkannya bekerja. Setelah mencari informasi mengenai Irene gagal menemukan pekerjaan selama berbulan-bulan. Karena butuh uang, Irene memutuskan menjadi prostitut, namun naasnya ia malah menjadi korban ketiga pembunuh berantai ini. Namun kali ini, pembunuh ini meninggalkan jejak ban mobilnya di TKP. Kini tugas mereka adalah untuk mengidentifikasi mobil apa itu untuk mencari pembunuhnya. Seorang detektif berpikir orang yang membunuh Wilma, Emily, dan Irene adalah orang yang sama dengan orang yang menyerang Marcella beberapa bulan yang lalu. Hal ini membuat Marcella menjadi satu-satunya orang yang pernah melihat pembunuh berantai ini dan masih hidup. Ia meminta Marcella menggambarkan penyerangnya dan gambar inilah yang ia buat. Pria kulit putih dengan rambut ikal berwarna hitam. Marcella dan Irene diserang di tempat yang sama persis yang sepertinya bukanlah sebuah kebetulan. Namun Jim yang kini memimpin kasus ini tahu kalau Marcella berbohong yang tidak mengaku kalau ia seorang prostitut. Hal ini membuat bisa saja ia juga berbohong tentang sketsa ini. Dan jika mereka menyebarkan poster pembunuh yang salah di kasus sebesar ini, karir mereka bisa terancam. Sehingga Jim menyimpan sketsa itu di laci mejanya. Sementara di kota Bradford yang bertetanggaan dengan kota Leeds juga memiliki beberapa red light district. Beberapa prostitut berdiri di pinggir jalan untuk menjajakan diri. Seorang prostitut bernama Donna mendapatkan pelanggan dan memasuki mobil dan pergi ke tempat yang sepi. Ini adalah kali pertama pelanggannya melakukan ini dan ia hanya ingin blowjob. Donna menuruti permintaannya dan setelah selesai pria ini merasa sangat bersalah karena ia memiliki anak. Donna ingin pria ini mengantarnya kembali ke tempat ia menjemputnya, namun pria ini malah ingin menurunkannya di pinggir jalan. Donna menolak dan memaksanya untuk menurunkannya di tempat ia menjemputnya. Saat kembali, ia melihat teman prostitutnya yang bernama Patricia Atkinson. Seorang pelanggan mendatangi mereka dan Patricia ikut dengan pria itu. Dan ini adalah terakhir kalinya Patricia terlihat masih hidup. Dan pertama kalinya pembunuh berantai ini membunuh di luar Leeds. Keesokan harinya, kepolisian Bradford memeriksa rumah Patricia. Seorang detektif menyarankan untuk menghubungi Jim di Leeds karena ada kemiripan kematian dengan 3 korban pembunuhan di Leeds. Seperti luka pukulan palu di belakang kepala dan luka tusukan di perut. Ditambah Patricia adalah seorang prostitut. Kembali ke Leeds, satu-satunya petunjuk yang dimiliki Jim adalah bekas ban mobil di lokasi pembunuhan Irene. Namun setelah memeriksa ribuan mobil di Leeds, mereka tidak mendapatkan apapun. Kini mereka berpikir sebaiknya membuat seorang poluan menyamar menjadi seorang prostitut untuk memeriksa dari sudut pandang prostitut.
Mereka mengumpulkan beberapa polwan dan yang terpilih adalah polwan muda bernama Jill. Jill baru bergabung dengan kepolisian selama 6 bulan. Jim menjelaskan kalau ia ingin Jill menyamar menjadi prostitut dan dengan senang hati ia menerimanya. Di tempat lain, Jim menemui Ronald untuk melaporkan progres kasus ini. Yang dimilikinya hanya jejak ban mobilnya yang berbeda antara ban depan dan belakang. Namun masalahnya ban mobil itu sudah gundul dan ditemukan 3 bulan yang lalu. Sehingga mungkin saja pembunuh ini sudah mengganti ban mobilnya. Selain itu, detektif dari Bradford juga datang untuk memberitahu kasus pembunuhan Patricia yang diyakini dilakukan pembunuh yang sama di Leeds. Di sini juga ada tangan kanan Ronald yaitu George Oldfield. Kini pembunuh berantai ini sudah mendapatkan perhatian publik dan menjadi bahan pembicaraan, bahkan media menyebutnya sebagai The Ripper. Di tempat lain, Jim sedang membahas kasus kematian Patricia dengan detektif Bradford. Pembunuh Patricia memiliki kemiripan dengan Leeds seperti Patricia adalah seorang prostitut. Ia dibunuh dengan luka pukulan palu di belakang kepalanya, dilengkapi dengan luka tusukan di perut. Namun yang menjadi perbedaan terbesar adalah Patricia dibunuh di dalam ruangan. Namun dari spray kasur Patricia ada jejak kaki sepatu yang sama persis dengan yang ditemukan di kasus Emily. Sehingga mereka yakin orang yang membunuh Patricia dan di Leeds adalah orang yang sama. Di malam hari, Jill akan menyamar menjadi prostitut ditemani 2 detektif yang akan mengawasinya dari kejauhan dengan radio. Jill sendirian pergi ke pinggir jalan tempat prostitut biasa menunggu. Seorang pria menanyakan jasanya, namun tentu Jill menolaknya karena ia di sini hanya untuk mengawasi. No, sorry. Yeah, you are. I'm not love, I'm off home. Seorang pria mendekatinya dengan berjalan kaki dan Jill sangat ketakutan sehingga ia melarikan diri. Padahal pria itu tidak mengejarnya. Ia menemui 2 detektif yang menemaninya, namun ternyata selama ini Jill tidak memencet radio sehingga selama ini ia berbicara sendiri. Dengan begitu, penyamaran ini bisa dibilang gagal dan mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sementara itu, walau setelah kematian Patricia, Donna masih bekerja seperti biasa. Ia menerima seorang pelanggan, namun pelanggannya ini tidak memiliki uang. Tentu Donna tidak ingin berhubungan secara gratis, namun pria ini menyerangnya bahkan hingga memukul hidungnya hingga patah. Karena takut, Donna masih melayani pria itu walau tidak dibayar dan malah dipukuli. Ia diturunkan begitu saja dan harus berjalan untuk kembali. Namun di tengah jalan, sebuah mobil polisi menemukannya dan menangkapnya. Donna bingung kenapa ia ditahan padahal ia tidak melakukan apapun. Polisi tahu kalau Donna adalah seorang prostitut yang merupakan pekerjaan ilegal. Donna berkata seharusnya orang yang memukulinya lah yang seharusnya ditangkap. Namun polisi ini malah berkata kalau semua ini salah Donna yang dari awal malah bekerja sebagai seorang prostitut. Di hari ke-606 setelah kematian Wilma, ditemukan lagi kematian seorang perempuan muda bernama Jaden McDonald di Leeds, namun kali ini korbannya bukanlah seorang prostitut. Dengan adanya korban kelima ini, Ronald memindahkan kepemimpinan kasus ini pada George dari Jim. Kematian Wilma dan McDonald dibunuh di tempat yang sama dan mereka tinggal berdekatan. Mungkin pembunuh berantai ini tinggal di sekitar sini. Dengan kematian ini membuat fokus kepolisian tidak hanya pada prostitut tapi pada perempuan secara umum. Di hari ke-620 setelah kematian Wilma, George diberitahu tangan kanannya kalau ada penyerangan lagi di Bradford pada perempuan berusia 42 tahun. Namun bedanya kali ini perempuan ini berhasil selamat dan menjadi korban selamat kedua setelah Marcella. Dengan cepat, George pergi ke Bradford untuk menemui korban selamat yang bernama Maureen yang terluka parah. Maureen menjelaskan kalau ia tidak bisa mengingat siapa yang menyerangnya, namun ia ingat kalau ia menaiki mobil penyerangnya. Yang ia ingat hanya mobil penyerangnya berwarna putih. George kembali ke Leeds dan membahas tidak ada kepastian kalau Maureen adalah seorang prostitut. Namun Maureen sering pergi ke pub dan klub. Prostitut menaiki mobil pembunuh berantai karena modusnya adalah untuk menggunakan jasanya.
Namun jika Maureen bukanlah seorang prostitut, artinya ia sedang menaiki sebuah taksi. Jim berkata kalau ia sudah memikirkan kemungkinan ini dan memeriksa ratusan supir taksi namun tidak menemukan apapun. Namun George meminta untuk memeriksa ulang supir taksi di Bradford dan Leeds. Di tempat lain, seorang supir taksi bernama Terry sedang merawat ibunya yang sudah tua. Terry menggunakan mobil taksi berwarna putih. Di malam hari, ia menerima pelanggan perempuan yang berkata kekurangan uang namun Terry masih mau mengantarnya. Namun ternyata perempuan ini akan pergi bersama kekasihnya dan Terry terlihat sedikit kecewa. Beberapa supir taksi dipanggil untuk diinterogasi dan salah satunya adalah Terry. Ia bertanya apakah Terry sering mengantar prostitut. Terry mengiyakan pertanyaan itu karena uang tetaplah uang dan pekerjaannya tidak ilegal. Ia juga ditanya warna mobilnya dan menjawab taksinya berwarna putih. Sejauh ini Terry menjadi tersangka paling kuat. Ia sering dilihat berada di tempat saat pembunuhan terjadi. Ditambah, ia sudah mengganti ban mobilnya karena mobil pembunuh berantai ini sudah gundul saat ditemukan di pembunuhan ketiga. Bahkan Terry juga tinggal di antara Leeds dan Bradford. Dengan semua informasi ini, George masih merasa belum cukup untuk menentukan kalau Terry adalah pembunuh berantai yang ia cari. Namun ia menugaskan untuk mengawasi Terry lebih teliti untuk membuktikannya. Di malam hari, Terry bekerja seperti biasa dan saat di Red Light District, ia menerima prostitut yang dilihat Wilma pertama kali. Ia membiarkan prostitut ini menggunakan mobilnya untuk berhubungan badan dengan pelanggannya sementara ia melihat dari kejauhan. Setelah selesai, Terry mengantar kembali prostitut ini. Dan ini adalah salah satu pekerjaannya yang sering ia lakukan. Tanpa ia sadari, dua detektif terus mengikuti gerak-geriknya. Di hari ke-714 setelah kematian Emily, setelah beberapa minggu mengikuti Terry sering mengantar prostitut namun ia tidak melakukan hal yang salah sehingga tidak bisa ditangkap. Di saat yang sama, seorang detektif asal Manchester menemui George. Ia memberitahu kalau pembunuh berantai ini sepertinya membunuh seorang prostitut di Manchester. Korban ini bernama Jane Jordan dan memiliki luka seperti korban lain. Seperti luka pukulan palu di belakang kepala dan tusukan di perut. Ia juga adalah seorang prostitut. Kini pembunuh berantai ini telah beroperasi di 3 kota yaitu Leeds, Bradford, dan Manchester. Berbeda dengan jarak Leeds ke Bradford yang dekat, Manchester adalah kota yang jauh dari Bradford dan Leeds. Karena tekanan ini, George memutuskan untuk menangkap Terry untuk diinterogasi lebih jauh. Mobil taksinya juga diperiksa. Rumah Terry juga diperiksa dan tentunya di sana mereka bisa menemukan pisau dapur dan palu. Karena itu adalah benda umum yang dimiliki setiap rumah. George menginterogasi Terry karena sebelumnya ia berkata ia lumayan sering ke Manchester. Tentu George berpikir semakin aneh karena setiap terjadi pembunuhan Terry selalu berada di kota yang sama. I want in Manchester Saturday. Where were you then? I stopped at home. Who's going to vouch for that? Terry berkata ia tidak di Manchester saat pembunuhan terjadi, namun George tidak mempercayainya. Namun George juga tidak memiliki bukti apapun dan Terry juga tidak takut. Mobil, palu, pisau, bahkan pakaian Terry diperiksa kepolisian namun mereka tidak menemukan apapun. Dari korban juga tidak ditemukan sidik jari atau DNA milik Terry. Sejauh ini Terry terlihat tidak bersalah. Karena tidak terbukti, Terry dibebaskan dan bisa kembali ke rumahnya. 2 tahun berlalu namun pembunuh berantai ini masih belum bisa ditemukan. Di hari ke-778 setelah kematian Wilma, kembali ada korban selamat penyerangan pembunuh berantai ini. Perempuan ini dipukul dengan palu di belakang kepalanya namun pembunuh berantai ini tiba-tiba meninggalkannya. Perempuan itu ingat penyerangnya dan dibuat sketsa yang mirip dengan sketsa buatan Marcella yang diabaikan Jim sebelumnya. George berpikir orang di sketsa ini adalah Terry dan Terry kembali ditangkap dan kali ini ia ditangkap dengan paksa di depan tetangganya. Tentu hanya mirip dengan sketsa ini tidak membuktikan kalau Terry adalah pelaku pembunuhannya. Sehingga mereka akan berperang dengan waktu untuk membuat Terry mengakui perbuatannya. Terry ditunjukkan sketsa penyerang orang yang mirip dengannya. Menggunakan mobil berwarna putih,
selalu berada di kota yang sama saat pembunuhan terjadi, dan kini wajahnya mirip. Yang bisa Terry lakukan hanyalah membantah dan semua ini hanyalah sebuah kebetulan semata. Terry ditahan di sini hingga keesokan harinya dan terus diinterogasi, namun Terry masih membantahnya. Namun Jim menemui George dan memberitahu kalau pembunuh berantai kembali beraksi dan membunuh seseorang. Kini Terry memiliki alibi terbaik di mana semalaman ia di sini bersama George yang membuktikan kalau ia bukanlah pembunuh berantai yang ia cari. Terry dibebaskan dan kini pembunuh berantai ini telah membunuh 7 perempuan. Namun kali ini George menerima surat dari pembunuh berantai ini. Pembunuh berantai ini menjelaskan kalau yang ia lakukan hanyalah membersihkan jalan dari para prostitut ini. Namun ia menyesali membunuh McDonald karena masih muda. Sejauh ini pembunuh berantai ini telah membunuh 7 orang. Namun pembunuh berantai ini berkata ia sudah membunuh 8 orang yaitu Joan Harrison. Joan Harrison dibunuh saat kasus ini ditangani Jim. Karena Joan dibunuh di dalam ruangan sehingga Jim memutuskan kalau pembunuh Joan bukanlah pembunuh berantai ini. Informasi ini tidak disebarkan sehingga hanya pembunuhnya yang tahu. Sehingga surat ini asli buatan pembunuh berantai ini. Informasi tentang surat ini tidak disebarkan dan kini George membuat rencana untuk menyimpan polisi di setiap red light district. Jika ada mobil yang terlihat di 3 tempat, maka akan diinterogasi. Kota yang akan diperiksa adalah Leeds, Bradford, dan Manchester. Di Bradford, mayat Donna ditemukan. Namun dari petunjuk yang ada, sepertinya pembunuh Donna bukanlah korban dari pembunuh berantai ini karena cara pembunuhannya yang berbeda. Hampir 3 tahun setelah pembunuhan Wilma, namun tidak ada titik terang tentang siapa pembunuh berantai ini. George juga meminta kepolisian untuk memeriksa kembali perempuan yang pernah diserang orang yang kemungkinan diserang pembunuh berantai ini. Salah satunya adalah seorang perempuan tua bernama Olive. 2 tahun yang lalu, ia sedang bersih-bersih dan seorang pria mendekatinya. Olive menggambarkan suara pembunuh berantai ini lembut dan tiba-tiba memukul kepalanya dengan palu dan ia tidak bisa mengingat apapun setelahnya. Namun karena ada mobil yang lewat membuat pembunuh berantai ini pergi. Atas kejadian ini, Olive menjadi trauma dan sudah tidak pernah keluar rumah lagi. Sementara itu di Manchester ditemukan mayat seorang prostitut bernama Vera yang menjadi korban ke-9 pembunuh berantai ini dan korban kedua dari Manchester. Seorang pria diinterogasi karena ia adalah pelanggan setia Vera. Pria ini menjelaskan setiap Selasa malam ia menyewa Vera namun hanya untuk berbicara. Vera dibunuh di Selasa malam, namun malam itu pria ini tidak menemui Vera karena sedang berada di sebuah pesta ulang tahun. Jika ia tidak ikut pesta ulang tahun itu, maka ia akan bersama Vera dan Vera akan masih hidup. Namun ia tidak menyalahkan dirinya dan menyalahkan kepolisian yang masih belum bisa menangkap pembunuh berantai ini. Don't start blaming yourself. Oh, I'm not blaming myself. I'm blaming you. Di hari ke-960 setelah kematian Wilma, pembunuh berantai ini kembali mengirim surat. Dari surat pertama dan kedua ini, ia menjelaskan kalau ia akan membunuh prostitut tua. Vera berusia 41 tahun seperti apa yang dikatakan pembunuh berantai ini. Ronald menyarankan George untuk mempublish surat ini untuk meminta bantuan masyarakat barangkali ada yang pernah melihat tulisan pembunuh berantai ini. Namun George menolaknya karena tidak ingin memberikan panggung untuk pembunuh berantai ini. Waktu berlalu, pembunuh berantai ini kembali beraksi dan korban selanjutnya adalah seorang perempuan bernama Josephine Whittaker namun ia bukan seorang prostitut. Beberapa hari kemudian, sebuah surat berisi rekaman suara dikirim ke kantor polisi. I'm Jack. I see you are still having no luck catching me. Rekaman suara ini milik pembunuh berantai yang menghina George dengan aksen Sunderland yang kental. Tulisan dari surat itu mirip dengan 2 surat yang dikirim sehingga George yakin kalau pengirimnya adalah orang yang sama. Selain itu, forensik sudah menemukan dari air liur di surat kalau pengirim surat ini bergolongan darah B. Kini Ronald bersikeras kalau mereka harus go public dan membiarkan masyarakat mendengar suara pembunuh berantai ini untuk membantu mencari siapa dia.
Kepolisian mengumpulkan media dan memutar rekaman audio untuk disebarkan di TV dan radio. Di hari ke-1344 setelah kematian Wilma, yang George miliki hanya 5 petunjuk tentang siapa pembunuh berantai ini. Pertama, pembunuh berantai ini pasti lahir di antara 1924 hingga 1959. Yang kedua, berkulit putih. Yang ketiga, ukuran kakinya tidak lebih dari size 9. Yang keempat, bergolongan darah B. Yang kelima, memiliki aksen Geordie. Siapapun yang tidak memenuhi 5 kategori ini dianggap bukan kemungkinan pembunuh berantai ini. Bahkan bila ada yang memberikan informasi yang bisa menangkap pembunuh berantai ini bisa mendapatkan hadiah 30.000 pounds. Bila dikonversi ke tahun 2024 setara dengan 150.000 pounds atau 3 miliar rupiah. Kepolisian menggunakan rekaman suara dan tulisan tangan dari surat yang dikirim pembunuh berantai ini sebagai alat untuk mencarinya. Di Bradford, seorang detektif bernama Leptu bersama seorang polisi sedang bertugas mencari informasi mengenai pembunuh berantai ini. Kali ini mereka menemui seorang pria bernama Peter Sutcliffe. Peter diinterogasi karena ia pemilik sebuah mobil yang dicurigai milik pembunuh berantai ini. Peter menjelaskan kalau ia bekerja sebagai seorang supir truk. Mobil Peter dilihat di 3 red light district dan karena itulah ia ditemui. Peter menjelaskan kalau ia melewati red light district di Bradford karena itu jalan terpendek untuk pulang. Sementara saat di Leeds ia melewatinya saat mengantar istrinya menemui temannya. Namun ia tidak bisa menjawab saat dilihat di Manchester. Istrinya berpikir kalau kepolisian salah melihat karena Peter tidak ada urusan ke Manchester. Mereka juga bertanya ukuran sepatu Peter dan ia menjawab size 8. Di tempat lain, George menemui seorang perempuan yang berkata memiliki informasi mengenai pembunuh berantai ini karena ia adalah korban selamat. Namun yang ia katakan adalah suara dari rekaman suara ini bukanlah milik pembunuh berantai yang sedang ia cari. Perempuan ini sangat yakin pembunuh berantai ini berasal dari Yorkshire dengan suara yang lembut dan tidak memiliki aksen Geordie seperti di rekaman ini. Namun George marah dan berkata kalau orang yang menyerang perempuan ini bukanlah pembunuh berantai yang sedang ia cari. Di tempat lain, detektif Leptu memiliki kecurigaan pada Peter. Ia memeriksa file lama untuk mencari sketsa korban selamat dari pembunuh berantai ini. Ia merasa kalau sketsa ini sangat mirip dengan Peter. Sementara itu, beberapa polisi masih memeriksa tulisan tangan pembunuh berantai ini. Namun ada satu yang mengganjal. Surat pertama yang dikirim oleh pembunuh berantai ini dikirim setelah membunuh 7 orang di tanggal 8 Maret 1978. Sementara mayat Donna ditemukan di tanggal 10 April 1978. Namun dari hasil otopsi, Donna sudah dibunuh 2 bulan sebelum ditemukan di sekitar bulan Februari. Namun dari surat pertama, pembunuh berantai ini tidak membahas Donna yang merupakan korban terbarunya. Artinya Donna tidak dibunuh pembunuh berantai ini. Namun dari rekaman suara yang diterima George, rekaman suara itu mengaku membunuh Donna. Yang artinya pengirim rekaman suara itu bukanlah pembunuh berantai ini. Di tempat lain, detektif Leptu menemui George untuk memberitahunya tentang kecurigaannya pada Peter. Dari jejak sepatu pembunuh berantai di kasus Emily, sol sepatu bagian kanan pembunuh ini lebih pudar daripada kaki kirinya. Artinya ia banyak menggunakan kaki kanannya dan karena Peter adalah supir truk artinya ia sering menggunakan kaki kanannya untuk menginjak pedal gas. Namun pikiran George sangat terfokus pada aksen Geordie dari rekaman suara yang ia terima. Karena Peter tidak memiliki aksen Geordie, George menganggap Peter bukanlah pembunuh berantai ini walau petunjuk lainnya sangat cocok. Pada 1 September 1979, pembunuh berantai ini kembali beraksi dan membunuh seorang mahasiswi berusia 20 tahun dan menjadi korban ke-12-nya. Perempuan ini juga bukan seorang prostitut sehingga sepertinya pembunuh berantai ini kini tidak menargetkan prostitut. Detektif yang berpikir kalau rekaman suara yang diterima kepolisian bukanlah milik pembunuh berantai ini memberitahu George. Namun George sangat yakin kalau rekaman suara ini milik pembunuh berantai ini walau detektif ini mencoba menjelaskannya dari hasil risetnya.
Di hari ke-1846 setelah kematian Wilma atau 5 tahun setelah dari pembunuhan pertama, seorang mahasiswi menjadi korban terbaru pembunuh berantai ini dan adalah korban ke-13. Teman korban terbaru menjelaskan kalau 2 mahasiswi menemukan tas korban berlumuran darah dan memberitahu polisi. Namun polisi tidak melakukan apapun untuk mencarinya hingga keesokan harinya mayat korban ditemukan. Tentu tindakan ini menjadi senjata wartawan untuk menyerang kepolisian yang masih belum bisa menemukan pembunuh berantai ini. Padahal 5 tahun sudah berlalu dan 13 korban telah dibunuh. Tentu Ronald tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini dan hanya bisa menyayangkan apa yang telah terjadi. Karena korban pembunuhan selalu perempuan, saran dari kepolisian adalah agar perempuan tidak keluar malam sendirian. Namun dari korban terbaru ini, mahasiswi ingin melakukan demo, justru laki-laki lah yang tidak boleh keluar malam karena pembunuh berantai ini seorang pria. Suatu malam di Bradford, Peter sedang berada di Red Light District untuk menyewa jasa seorang prostitut dan membawanya dengan mobil. Mereka pergi ke sebuah gang gelap di sekitar rumah untuk enak-enak. Peter membayar dan mengajaknya untuk ke belakang mobil, namun sebuah mobil polisi memergoki mereka. 2 polisi menanyai mereka dan Peter menjawab kalau mereka adalah sepasang kekasih. I am John Williams, 65 Dorchester Road, Rotherham. Peter juga memberi nama dan alamat palsu pada polisi ini. Polisi memeriksa plat nomor Peter dengan menghubungi kantor pusat dengan radio. Dari hasil pemeriksaan, ternyata plat nomor dan mobil itu tidak sesuai, yang artinya Peter menggunakan plat nomor palsu. Karena alasan ini, Peter akan dibawa ke kantor polisi. Where do you think you're going? Need a piss. Well, quickly then. Do it over there. Namun Peter berkata kalau ia ingin kencing dulu sehingga polisi membiarkannya kencing di sekitar tong sampah. Kemudian Peter dan prostitut ini dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Prostitut ini mengakui kalau ia adalah seorang prostitut yang merupakan pekerjaan ilegal sehingga ia akan diberikan denda. Sementara itu, Peter juga mengakui kalau nama aslinya Peter karena sebelumnya ia memberikan nama palsu. Peter juga mengakui kalau plat nomornya palsu dan bersedia untuk dihukum denda. Namun tentu mereka mencurigai Peter sebagai pembunuh berantai ini dan menghubungi kantor polisi Leeds. Namun sekali lagi, karena Peter tidak memiliki aksen Geordie, Peter dianggap tidak mungkin adalah pembunuh berantai ini. Kepolisian Bradford tidak bisa menahan Peter di sini semalaman karena plat nomor palsu, apalagi Peter sudah mengakuinya. Namun detektif bisa merasakan ada yang salah dengan Peter sehingga ia menahan Peter semalaman walau ini melanggar peraturan. Tentu Peter tidak akan mengakui kalau ia pembunuh berantai. Namun yang kepolisian perlu lakukan adalah menemukan senjata di mobil Peter untuk membuktikannya. Seorang polisi kembali ke tempat mobil Peter berada. Ia ingat kalau malam itu Peter izin kencing sebelum dibawa ke kantor polisi. Ternyata saat itu Peter menggunakannya untuk membuang palu dan sebuah pisau dapur di sana. Kini polisi yakin kalau Peter adalah pembunuh berantai ini. Namun mereka harus membuktikan kalau palu dan pisau dapur ini adalah milik Peter. Kepolisian pergi ke rumah Peter untuk memeriksa. Di dapur polisi menemukan kalau ada 1 pisau dapur yang hilang. Dan pisau itu mirip dengan pisau yang ditemukan di TKP. Setelah ditunjukkan semua bukti ini, Peter mengakui kalau ia memang pembunuh berantai ini. George yang baru mendengar ini bertanya apakah Peter memiliki aksen Geordie dan Jim membantahnya. Namun George tidak berkata apa-apa lagi karena tahu 3 pembunuhan terjadi karena kesalahannya yang terlalu fokus pada rekaman suara yang ia terima. Dibutuhkan waktu 2032 hari dari pembunuhan pertama hingga Peter ditangkap. Dan ini menjadi pemburuan paling panjang dan mahal dalam sejarah Inggris. Setelah kasus ini selesai, Ronald menghadiri acara talk show untuk membahas kenapa butuh 5 tahun untuk menangkap Peter. Host bertanya apakah benar kepolisian menolak kemungkinan tersangka yang tidak memiliki aksen Geordie sebagai pembunuh berantai ini. Ronald membantahnya dengan berkata semua aksi yang dilakukan telah berdasarkan pertimbangan yang matang. Namun tentu ini hanya untuk melindungi citra kepolisian. Karena jika George tidak terpaku pada rekaman suara yang dikirim, maka setidaknya 3 nyawa bisa diselamatkan. Ternyata Peter sudah diinterogasi 9 kali oleh kepolisian.
Namun tidak ada satupun polisi yang bisa mengidentifikasi Peter sebagai pembunuhnya. Hal ini menunjukkan betapa tidak kompetennya kepolisian. Juga ternyata kepolisian memiliki sketsa yang banyak dari korban selamat penyerangan dari 1972 hingga 1980. Namun tentu tidak semuanya dilakukan oleh Peter dan sketsa ini adalah pelaku penyerangan itu. Di sana juga ada 2 foto Peter. Yang bawah adalah foto terbaru saat Peter ditangkap tahun ini. Dan yang atas adalah saat Peter ditangkap di tahun 1969 karena kepemilikan senjata di malam hari. Seolah ia sedang mencari mangsa. Artinya bisa saja Peter sudah melakukan aksinya dari tahun 1969. Yang artinya 4.263 hari yang lalu. Peter dihukum seumur hidup dan sudah meninggal di tahun 2020 di usia 74 tahun. Sementara pada tahun 2005, seorang pria bernama John Samuel Humble ditangkap karena merupakan pengirim rekaman suara palsu yang mengalihkan perhatian polisi. Ia ditangkap karena ditemukan DNA dari ludah yang ia gunakan untuk menutup amplop di kaset yang ia kirim. Ia dihukum 8 tahun penjara. Peter mengakui 13 pembunuhan dan 7 penyerangan. Namun diyakini Peter membunuh lebih dari 13 orang hanya tidak terkonfirmasi. Dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Series ini adalah true crime yang artinya diangkat dari kisah nyata. Menceritakan tentang pemburuan pembunuh berantai paling panjang dan mahal di sejarah British. Namun series ini menjelaskan dari sudut pandang polisi kenapa butuh 5 tahun untuk memecahkan kasus ini. Untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES. Series ini memiliki 7 episode dengan 50 menitan tiap episodenya, jadi gak terlalu panjang buat ditonton. Ditambah di tiap episodenya membuat kita bertanya-tanya tentang siapa pembunuh berantai ini. Namun walau compact tapi masih ada detail yang bisa dibilang filler yang gak terlalu penting. Untuk PES, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya adalah saat kita dibuat seolah Terry adalah pembunuh berantai ini namun ternyata bukan. Twist kedua adalah rekaman suara yang ternyata bukan dari Peter melainkan dari orang iseng. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Karena ini berdasarkan kisah nyata, jadi untuk ending tidak banyak yang bisa diubah. Menurut Mimin, ending sangat anti klimaks karena selain Peter langsung mengaku kalau ia memang pembunuh berantai ini, juga tidak ditunjukkan saat Peter mengakuinya. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini berdasarkan kisah nyata pemburuan pembunuh berantai. Hanya 7 episode dengan 50 menitan tiap episodenya, jadi kebuang-buang waktu. Series ini sangat worth it buat ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating The Long Shadow adalah 8,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.